Santapan Harian Sabtu 26 April 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Bilangan pasalnya yang kelima, ayat 11 hingga ayatnya yang ke-31. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-11 hingga ayat 22. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Sang Terang Sabda, bimbinglah kami dalam perenungan firman-Mu saat ini. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Bilangan 5 ayat 11-22. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila istri seseorang berbuat serong, berlaku tidak setia terhadap suaminya, dan laki-laki lain bersetubuh dengan perempuan itu tanpa diketahui suaminya, karena perempuan itu mencemarkan dirinya secara sembunyi-sembunyi, tidak ada saksi terhadap dia dan dia tidak tertangkap basah, tetapi kemudian rasa cemburu menguasai suami itu sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, dan perempuan itu memang telah mencemarkan dirinya, atau rasa cemburu menguasai suami itu sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, walaupun perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, maka orang itu harus membawa istrinya kepada imam. Orang itu juga harus membawa persembahan karena perempuan itu sebanyak 1/10 eva tepung jelai. Ia tidak boleh menuangkan minyak ke atasnya maupun membubuhinya dengan kemenyan, karena kurban itu ialah kurban sajian kecemburuan, suatu kurban peringatan yang mengingatkan orang akan kedurjanaan. Imam harus menyuruh perempuan itu mendekat dan menghadapkannya kepada Tuhan. Lalu imam harus membawa air kudus dalam suatu tempayan tanah, mengambil debu yang ada di lantai kemah suci dan membubuhkannya ke dalam air itu. Sesudah imam menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, ia harus menguraikan rambut perempuan itu. Lalu ia meletakkan kurban peringatan, kurban sajian kecemburuan itu ke telapak tangan perempuan itu. Sedang di tangan imam harus ada air pahit yang mendatangkan kutuk. Imam lalu harus menyumpah perempuan itu dengan berkata kepadanya, "Jika tidak benar ada laki-laki yang tidur dengan engkau, dan jika engkau tidak berbuat serong yang mencemarkan, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, maka luputlah engkau dari air pahit yang mendatangkan kutuk ini. Tetapi apabila engkau yang ada di bawah kuasa suamimu berbuat serong dan mencemarkan dirimu, karena bersetubuh dengan orang yang bukan suamimu, dalam hal ini imam harus menyumpah perempuan itu dengan sumpah kutuk dan berkata kepada perempuan itu, maka Tuhan kiranya membuat engkau menjadi sumpah kutuk di tengah-tengah bangsamu, dengan membuat pangkal pahamu mengerut dan rahimmu membengkak. Sebab air yang mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam tubuhmu untuk membengkakkan rahimmu dan mengerutkan pangkal pahamu." Lalu perempuan itu harus berkata, "Amin, amin." Sahabat Santapan Harian, Allah peduli terhadap kecemburuan yang dialami oleh pasangan suami istri. Suami yang curiga istrinya menyeleweng dipersilahkan untuk mengajukan perkaranya kepada imam. Kemudian perkara tersebut diproses dan pemeriksaan dilakukan oleh imam sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan. Setelah itu, ada semacam pemberian berkat dan kutuk oleh imam kepada istri sebelum vonis dijatuhkan. Jika terbukti menyeleweng, ia akan kesakitan, perut menggembung, sistem reproduksinya terganggu, dan menjadi kutuk di antara bangsanya. Betapa keras hukuman Allah bagi pelanggar kesucian pernikahan. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Ia tahu
apa yang ada di dalam batin setiap orang. Menyadari hal itu, seorang pendosa sebaiknya segera mengaku salah daripada dibawa ke pengadilan ilahi. Bila Tuhan telah menjatuhkan hukuman, pintu pengampunan otomatis tertutup. Hal itu juga berlaku di dalam relasi orang-orang Kristen dengan Tuhannya. Kristus Yesus adalah sang mempelai laki-laki, alias suami bagi gereja. Maka ia berhak merasa cemburu bila mana orang-orang Kristen tidak menjadikannya subjek kasih mereka yang terutama. Tidak seperti manusia, Allah tidak perlu membawa umatnya ke pengadilan sebab matanya menembus setiap jiwa. Ia sanggup menilai pikiran dan niat hati kita. Karena itu, jagalah kesucian relasi kita dengannya. Mungkin kita mulai menyadari penyelewengan yang telah kita lakukan, entah terhadap pasangan kita atau terhadap Allah sendiri. Mari kita meminta ampun kepada Allah. Sebutkan pikiran dan perasaan yang membuat kita tidak lagi memberi perhatian dan kasih sayang sebagaimana seharusnya. Kemudian, mintalah kemurahan Allah untuk menghapus kesalahan itu dan memperbaiki kerusakan yang diakibatkan. Melalui karya salib Kristus, kita memiliki jaminan bahwa dosa-dosa kita telah dibasuh olehnya. Segala kutuk tak lagi berlaku pada umat yang telah Ia tebus. Bersyukurlah kepada Allah. Mari kita berdoa. Kesetiaan adalah keputusan. Mulai hari ini kami berkomitmen untuk terus mencintai pasangan kami dengan kasih-Mu ya Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus yang penuh kasih, yang memampukan kami. Amin.